Dearbuster dan GoBuster ini merupakan sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan files dan directories yang ada di suatu website dengan dia ini melakukan percobaan berkali-kali. Jadi kayak brute force dengan dictionary yang sudah ada, word list yang sudah ada, yang nama-nama file atau nama-nama directory yang common ada di sebuah website. Dia coba terus menerus dengan cara melakukan request ke website itu. Terus dia tuh nerima apa requestnya? Requestnya apakah request 200 oke, 300 redirect, 400 error atau 500 error. Nanti dia akan mendata yang mana saja yang 300, mana yang 200. Dia akan tampilkan ke user. Oke, jadi langsung aja yang pertama bakal gue pakai adalah Dearbuster. Jadi Dearbuster ini punya dua, yaitu yang command line based dan GUI based. Yang pertama bakal dipraktekkan itu dengan menggunakan command line based. Dearbuster ini sudah built-in ada di Kali Linux. Kalian bisa gunakan dia dengan ketik di dirb. Kalau kalian penasaran dengan option-optionnya, coba di help. Ternyata nggak ada ya di help. Cuma ada tulisan dirb by Dark Reaver, gitu aja. Oke, karena dia makanya cukup simpel, tinggal kalian dirb dan kalian masukin URL-nya. Pada kesempatan kali ini gue bakal coba targetkan DVWA atau DVWA, Damn Vulnerable Web Application yang ada di Metasploitable. Itu di IP 130 dengan direktorinya DVWA. Oke, sebelumnya bakalan gue akses dulu di sini biar kalian ada gambaran ini tuh aplikasi apa. Nah, jadi kalau di Metasploitable itu dia udah memberikan kita beberapa web app. Salah satunya adalah DVWA, jadi DVWA atau Damn Vulnerable Web Application. Jadi dia ini aplikasi web yang sudah dibuat sedemikian hingga dia itu vulnerable. Gue gak bakal masuk ke dalam karena kita cuma pakai dia buat jadi target. Kita akan melakukan scanning di DVWA ini, DVWA. Nah, di sini di directory ini ada apa saja sih? Nah, ini kan udah ketahuan dari login.php ya. Nah, caranya gampang, kita ketik aja div dan masukin URL-nya, full URL-nya beserta dengan protokolnya HTTP. Terus kita kita pencet enter aja, dia akan melakukan testing. Nanti dia di sini seperti yang gue jelaskan tadi, dia akan coba terus dengan sini informasinya URL base-nya ini, terus yang di sini juga ada word list-nya. Jadi dia akan melakukan percobaan sesuai dengan common text yang ada di sini. Nah, berapa hasil yang didapatkan adalah dia ketemu 3 directory, config, docs, dan external. Dan sisanya adalah file-file yang ada five icon-nya, ada index PHP, ada login, logout, php.ini. Seperti yang gue jelaskan tadi, ini udah ada login.php. Nah, jadi benar ya, ini dia sudah bisa membaca ada login dvwa/login. Ini kodenya 200, yang berarti kalau kode 200 itu adalah oke. Jadi responnya adalah respon oke. Kalau responnya 300 ini adalah menandakan dia responnya dari direct. Jadi dia ketika kita mengakses file atau directory itu, dia akan melakukan respon, yaitu mengoper ke halaman lain. Nah, untuk kode respon ini udah pernah gue jelasin di Instagram Profesor Parno. Atau kalau kalian bisa lihat video gue sebelumnya tentang cara kerja internet, itu juga sedikit banyak gue jelaskan. Nah, di sini juga ada warning, kalian bisa menggunakan -w untuk kalian kalau mau scanning lagi di dalam directory. Nah, jadi ini kan menghasilkan 3 buah directory. Dan kita juga belum melakukan scanning terhadap directory ini. Kalau kalian mau melakukan scanning terhadap directory ini, kalian tinggal tambahin -w. Kalian bisa running, ini akan sedikit lebih lama, tapi pada prinsipnya dia melakukan scanning terhadap direktori itu. Nah, di sini kan kelihatan nih. Dia scanning di docs, ini dia scanning di config,
Nah, dia scanning di eksternal. Gitu sih. Jadi kalau kalian mau otomatis tambahin Dashway, kalau misalnya kalian mau manual, kalian bisa tambahin aja di sini, misalnya di sini tambahin docs sendiri gitu. Oke, selanjutnya gue bakal jelasin yaitu Dearbuster menggunakan GUI. Sebenarnya prinsipnya sama. Kalian tinggal ketik Dearbuster ini, dia akan munculkan pop-up sebuah GUI dari Dearbuster. Cara kerjanya sama, kalian tinggal tambahin aja di sini. Isi di sini URL-nya. Terus kalian isi word list-nya itu misalnya ada di tadi di user share. Kalau di Kali Linux itu ada di user share. User share di word list juga ada. Di sini dia udah ngasih kita word list. Nah, di sini kalian bisa pakai yang Dearbuster misalnya, bisa pakai yang list medium, list small, ataupun kalian mau pakai yang di sini ada yang common. Nah, common.txt. Sama persis, kalian tinggal start aja, ataupun kalian mau spesifikin direktorinya start dari mana gitu, tinggal start aja, dan hasilnya mestinya sama. Nah, di sini juga ditampilin bahwa ini proses yang berjalan, jadi dia verbose memperlihatkan apa aja yang dia coba akses. Nah, di sini ada code errornya 400 200 400 200, sangat bervariasi. Karena ini cukup memakan waktu yang lama, jadi gue stop aja. Intinya sama. Oke. Yang selanjutnya, gue bakal jelasin ke kalian ke GoBuster. Jadi GoBuster ini beberapa referensi bilang dia performanya lebih baik. Dan gue juga lebih senang pakai GoBuster karena apa? Karena output keluarannya lebih rapi dan lebih enak dilihat. Kalau menurut gue pribadi. Jadi kalau GoBuster ini hampir sama cara kerjanya. Oh, bukan hampir sama. Sama kerjanya, tapi dia gue lebih prefer pakai ini sih karena performanya lebih baik, threadnya bisa kita atur, habis itu outputnya bisa kita keluarkan dalam bentuk teks. Sebenarnya bisa juga di Dearbuster, tapi gue lebih suka di GoBuster karena dia one command line langsung selesai semua, jalan semua. Untuk menggunakan GoBuster kalian harus install dulu sebenarnya, tapi gue udah pernah install. Kalian kalau mau install tinggal apt-get install biasa GoBuster. Sorry, gue udah install jadi nggak bisa diinstal lagi ya karena udah gue install. Jadi, untuk menjalankannya coba kalau kalian bingung kalian bisa ketik dash help, beberapa flag, beberapa opsi yang bisa kita pakai. Opsi yang harus kita gunakan untuk melakukan scanning terhadap directory dan file adalah opsi dir. Oke, langsung aja gue jelasin sambil gue peragakan. GoBuster ini dia perlu menuliskan dir di awalnya. Setelah itu kalian harus ketik -u untuk menentukan, memberitahu URL apa yang mau kalian targetkan. Masih sama 08 235 130-dvwa. Setelah itu yang paling penting juga adalah word list-nya, karena dia nggak akan tahu word list apa yang mau kita gunakan kalau kita nggak kasih tahu. Gue bakal pakai word list yang udah ada di Kali Linux, Dearbuster. Gue biasa pakai Dearbuster yang small, directory list yang small, 2 titik small. Nah, habis word list ini biasanya gue pakai -o. -o ini untuk melakukan outputnya. Outputnya mau lu simpan di file nggak? Kalau gue biasanya pasti gue tulis di sebuah file karena buat dokumentasi. Karena suatu waktu pasti kita butuh itu, entah untuk pribadi ataupun untuk reporting ke pengguna kita ataupun ke siapapun itu. Misalnya gue tulis hasil GoBuster. Nanti dia akan mengeluarkan output di direktori yang sama. Setelah itu yang bisa kita gunakan lagi adalah verbose -v, tapi gue nggak rekomendasikan untuk digunakan karena dia akan mengeluarkan semua percobaan yang kita lakukan dan itu menurut gue jadi nggak rapi gitu untuk kasus GoBuster. Tapi kalau untuk kasus misalnya lu brute force password, kalau menurut gue pakai verbose juga lebih bagus karena kita bisa tahu password apa saja yang sudah kita coba udah sampai mana gitu. Sama juga dengan ketika kita melakukan scanning and map, gue biasanya pakai verbose.
Dalam hal ini gue nggak pakai. Dalam kasus ini gue nggak pakai. Yang selanjutnya adalah DashX. DashX ini kalau kalian mau melakukan scanning dengan ekstensi yang spesifik. Tapi kalau buat kasus ini gue nggak mau spesifik, gue mau semuanya gue scan. Oke, kalau kalian pakai DashX ini kalian bisa tulis misalnya .php, apapun itu. Cukup command line ini udah cukup buat melakukan scanning terhadap websitenya. Kita enter aja. Nah, gue bilang apa? Karena dia lebih rapi. Gue Buster ini kalau sekilas dari mata ya. Dilihat threadnya itu 10. Jadi threadnya juga bisa kita ganti ya. Sorry, tadi dash T itu bisa kita ganti untuk melakukan scanning dengan concurrent prosesnya berapa kali. Kalau defaultnya kalau kita kosongin dia 10. Nah, kalau gue rekomendasikan kalau misalnya koneksi kalian ke target itu kurang bagus, kalian bisa turunin threadnya menjadi 1, dash T spasi 1, biar dia prosesnya lebih efektif. Oke, di sini hasilnya udah keluar, udah berhenti, dan di sini kelihatan mana aja file-file atau direktori-direktori yang bisa kita akses, yang bisa kita temukan di websitenya. Nah, misalnya di sini ada docs dan misalnya ada docs dan eksternal ini yang kemungkinan adalah direktori. Kalian bisa lakukan scanning lebih dalam lagi dengan menambahkan ini ya, menambahkan ini di sini, tambahin aja di sini docsnya. Nah, kalian bakalan melakukan scanning lagi lebih dalam lagi ke direktori yang lebih spesifik. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Pada intinya kita bisa melakukan pencarian direktori ataupun file pada sebuah website menggunakan tools brute forcing dengan dictionary base. Dengan dia akan melakukan percobaan sesuai dengan direktori di dictionary kita dan menunggu respon dari web servernya itu apa. Responnya apakah 200, 300, 400 ataupun 500. Oke, dengan informasi ini kita bisa mendapatkan mungkin ada hidden files, misalnya bisa kita temukan password atau data-data user dan lain-lain, ataupun kalian mau menggali halaman-halaman web yang disembunyikan yang tidak ditampilkan pada interface dari web aplikasi itu. Oke, cukup. Mungkin jangan lupa untuk di like dan share jika berasa bermanfaat. Kalau kalian punya request, kalian bisa komentar di kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi terkait dengan video-video yang diupload di Profesor Parno. Thank you for watching and see you in the next video.